Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah teman-teman, kita dipertemukan kembali di Pekanan Seminar Pendidikan Agama Islam. Pekan ke seberapa sekarang? 5 ya kalau nggak salah. 5. Insya Allah tema yang akan dibahas pada sore kali ini tentang sains ya, penerapan sains. Nah, di sini untuk mengakhirkan waktu, mari kita buka agenda kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan kepada Bapak Hilman sebagai moderator untuk memimpin acara kali ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema beragam disiplin ilmu. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Mohon maaf, terkendala jaringan. Iya Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Jadi harapannya nanti kalian sebagai mahasiswa akan mengetahui pertama itu hakikat pengetahuan, kemudian langkah-langkah islamisasi sains, dan yang terakhir tujuan islamisasi sains. Dan hari ini kita akan dipandu oleh dosen yaitu Pak Dr. Udin Supriyadi MPD, kemudian penyaji dari pendidikan biologi yaitu oleh Saudari Davina, mohon maaf, kemudian Alinda dari pendidikan bahasa Sunda, dan saudara Rio. Nah, untuk memfesienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong operator dimatikan mikrofonnya. Sudah Pak. Efisienkan waktu. Sebelumnya kita semangati dulu, tolong dinyalakan mic-nya semuanya. Ketika Bapak bilang tutorial SPAI, Anda sudah tahu kan? Tutorial FGD SPAI
Cerdas. Ikhlas. Kuliah cerdas, kerja ikhlas. Lalu istiqomah, Allah Akbar. Allah. Ulangi kembali. Yes. Tutorial FIDI Kabut. ada yang sudah menjawab. Mohon maaf mungkin ada sedikit kendalanya. Baik. Diberikan oleh pemateri dari siapa dulu yang siap? Apakah Vina atau Dari penyaji 1, Pak. Penyaji. Boleh. Sudah ada urutannya, Pak. Silakan penyaji Silakan 1 dari dan penyaji 1. Alinda untuk menyajikan materinya. Nah, sebelum dimulai, Bapak akan memberikan pancingan. Apakah setiap ilmu pengetahuan itu berbenturan dengan ayat Al-Quran? Misalkan teori Big Bang. Apakah teori Big Bang ini ada dalam Al-Quran? Kemudian bagaimana sunatullah satu ayat lalu itu ada? Apa bedanya antara islamisasi sains dengan pengilmuan Islam? Tentu ini akan menjadi suatu kajian yang sangat menarik di antara kita, dan mudah-mudahan output yang dihasilkan adalah kita menjadi mahasiswa-mahasiswi yang moderat dan kritis di dalam menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan, khususnya di masyarakat. Kepada penyaji pertama, Bapak silahkan. Silahkan penyaji pertama. Tes itu slide-nya dipindahkan. Ya. Dari Kang Rio. Silakan Kang Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terhormat rekan-rekan semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah saya sekarang diberi amanah untuk menyampaikan suatu pembahasan yaitu tentang penerapan islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Nah, sains adalah suatu ilmu dari hasil percobaan, riset maupun observasi yang dilakukan oleh seseorang, di mana bisa saja observasi riset ini dari hasil pengalaman maupun hasil membaca. Nah, saya mengambil salah satu contoh dari sains teknologi, yaitu di mana Allah berfirman pada surat Ar-Rahman ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Surahul Azim, yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi atau menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, di mana Al-Quran sejak 14 abad silam sudah menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita untuk melakukan atau menjelajahi luar angkasa. Nah, namun Allah menegaskan pada arti ayat terakhir, yaitu kamu tidak dapat menembusnya tanpa kekuatan. Nah, di mana pada zaman sekarang, di mana banyaknya kemajuan teknologi, alat transportasi ini yang bisa memudahkan kita untuk menjelajahi luar angkasa. Nah, menurut Quraish Shihab, pemaparan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmiah ini bertujuan untuk menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana juga ini untuk mendorong kita melakukan observasi maupun penelitian. Di samping itu, banyak juga ayat-ayat yang berkaitan dengan sains dan teknologi dan lainnya. Kemudian Allah pun memberikan jalan kepada kita dengan menundukkan langit dan bumi sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Jathiyah ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasakhkharakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.
yang artinya dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sebagai rahmat daripadanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berpikir. Inilah jalan dari Allah SWT untuk mempermudah kita melakukan riset, observasi maupun penelitian di muka bumi ini maupun di luar angkasa. Kemudian Islam itu suatu agama yang sangat diridhoi oleh Allah SWT, di mana dalam Islam sendiri terdapat suatu kitab yang sangat diridhoi oleh Allah SWT, yaitu kitab suci Al-Quran. Yaitu di mana dalam Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu yang dijelaskan dan diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, terutamanya berkaitan dengan sains ini sendiri. Nah, namun Al-Quran ini sifatnya deduktif karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan sains, di mana benar dalam Al-Quran ini sifatnya normatif karena langsung dari Allah SWT. Karena misalkan sains ini benar dalam sains ini perlunya uji coba dengan banyaknya para ahli yang bertentangan untuk menyetujui kebenaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu Allah pun berfirman pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dan dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, maksud dari bacalah, ahli tafsir menyebutkan bahwasannya bukan hanya membaca dari buku, majalah, ataupun jurnal, dan bahkan bukan hanya membaca dari Al-Quran, namun kita juga dituntut untuk membaca alam semesta ini, bertafakur atas apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Di mana dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 2. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam yang berpendidikan pada zaman sekarang, jangan sampailah kita membeda-bedakan, memisah-misahkan antara sains dan Islam. Karena sains dan Islam ini, bahkan sains dan Al-Quran ini satu kesatuan yang utuh, di mana Allah memerintahkan pada kita untuk mempelajari keduanya. Karena dalam Al-Quran, sudah saya jelaskan tadi bahwasanya banyak sekali ilmu-ilmu di dalam Al-Quran ini yang dijelaskan pada ayat-ayat Al-Quran ini untuk kita bisa pelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian juga saya mohon maaf apabila ada keliruan dan kesalahpahaman dalam pembuatan PPT-nya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rio Indra yang sudah memaparkan mengenai Islamisasi sains. Yang kita akan pancing di sini adalah bagaimana sains itu yang sifatnya empirik, sedangkan agama sifatnya dogmatis. Nah, bagaimana irisan antara sains yang sifatnya empirik ini dengan agama yang sifatnya dogmatis. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat selanjutnya, bahwasanya Allah itu menurunkan dua ayat. Yang pertama ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Yang mana ayat kauniyah itu berupa alam semesta ini yang harus kita teliti, dan ayat kauliyah yang harus kita baca, yaitu Al-Quran. Nah, disinilah tugas kita sebagai akademisi membahasnya. Selanjutnya kita akan pada materi kedua yang akan dipaparkan oleh Saudari Vina. Kepada Saudari Vina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Vina Rahma Fauziah dengan NIM 1801090 dari Pendidikan Biologi B 2018. Nah, di sini saya akan sedikit sharing mengenai materi penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Nah, pertama-tama, mungkin teman-teman pasti bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih Islamisasi sains itu sendiri? Nah, Islamisasi sains adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis,
animistis, budaya nasional, atau yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Nah, merujuk dari pengertian tersebut, kemudian dikutip yang dikatakan oleh Mulia di Kartanegara yang menyatakan bahwa Islamisasi dalam Islam itu tidak melulu harus ketat. Maksud ketat di sini yaitu ditemukan rujukannya secara harfiah dalam Al-Quran dan hadis, tetapi sebaliknya dilihat dari spiritnya yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam yang fundamental. Nah, kemudian dijelaskan pula dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur semua bidang kehidupan. Dan kemudian dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 bahwa umat Islam disebut sebagai khairul umat atau sebaik-baiknya umat. Nah, dari kedua ayat Al-Quran tersebut, jelas bahwa kita sebagai umat Islam seharusnya sudah mengetahui karena di dalam Al-Quran pun sudah tercantum semua yang terjadi di alam semesta ini. Nah, kemudian ada implementasi islamisasi ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang pertama ada pendekatan labelisasi atau ayasitasi. Nah, di sini memberikan label Islam pada suatu teori atau ilmu pengetahuan tertentu. Nah, berangkat dari pemahaman ini, maka dalam bidang ilmu pengetahuan dapat dicari informasinya dalam Al-Quran dan hadis sehingga dapat dilabelisasi. Kemudian yang kedua, ada pendekatan aksiologis yang menjadikan Islam sebagai landasan penggunaan sains. Nah, dari pendekatan aksiologis ini lebih menekankan bahwa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini itu bersifat netral, dan di sini manusialah yang menentukan apakah suatu ilmu pengetahuan atau sains itu dapat dinyatakan memberikan mudarat atau memberikan manfaat ataukah bertentangan dengan Islam ataukah tidak, itu tergantung dari manusianya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dalam konsep tauhid. Nah, mungkin dari sini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengetahui, kebetulan kedua orang tua saya ini dari madrasah, dan saat ini mulai diterapkan mengenai islamisasi sains seperti itu. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa untuk adik-adik kita yang sekarang di sekolah di MI, kemudian MTS seperti itu, apabila mengikuti olimpiade saat ini, misalkan olimpiade biologi, pastinya di 20 soal terakhir itu pasti ada soal-soal agama yang berkaitan dengan ilmu umum tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kebetulan dosen saya pun pernah mengatakan bahwa agama itu diyakini, sedangkan ilmu pengetahuan harus dipelajari dan dibuktikan. Ini menunjukkan seperti itu, bahwa antara ilmu pengetahuan atau sains dan ilmu agama itu harus berjalan beriringan tanpa harus menjatuhkan satu sama lain, seperti itu. Nah, kemudian ada pula pernyataan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali tadi ilmu tanpa agama yang dipaparkan oleh Saudari Vina. Jadi penekanannya yang dijelaskan oleh Saudari Vina ini, bagaimana kita melepaskan diri dari hal yang berbau magis, budaya, sekularisasi, sehingga kita dapat melabelisasi produk-produk Islam, sebagaimana halnya ketika zaman Golden Age Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya pada pemateri ketiga, yaitu kepada Saudara Rio, dipersilahkan. Sudah siap, Saudara Rio? Saya sudah Pak tadi pertama. Oh, mohon maaf. Yang ketiga, mohon maaf. Alinda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjelaskan mengenai penerapan islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Nah, sebelumnya apa sih pengetahuan gitu? Pada hakikatnya pengetahuan itu merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Jadi ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Nah, islamisasi itu apa sih? Nah, islamisasi itu proses pengislaman. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Teh Pina gitu ya, mengenai islamisasi. Nah, islamisasi sains ini merupakan
proses transformasi dari sains barat ke Islam. Nah, maksudnya itu proses pengislaman ini tidak hanya diberlakukan terhadap manusia, tetapi juga diberlakukan terhadap hal-hal yang menyangkut banyak orang. Nah, salah satu hal yang menyangkut banyak orang adalah ilmu pengetahuan. Nah, tujuan islamisasi ilmu pengetahuan ini yang pertama itu ada membersihkan alam pikiran dan menelaah kembali warisan peradaban dan mengevaluasinya secara kritis. Yang kedua, membangun jaringan pengetahuan dan peradaban Islam. Yang selanjutnya yaitu ada metode islamisasi yang saling berhubungan dan sesuai. Yang pertama itu ada melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua, memasukkan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini gitu. Nah, terus bagaimana sih langkah-langkah islamisasi? Nah, langkah-langkah islamisasi itu yang pertama ada yang penguasaan disiplin ilmu modern atau biasa juga disebut dengan penguraian kategoris. Nah, yang kedua ada survei disiplin ilmu. Yang ketiga penguasaan hasanah Islam atau biasanya itu sebuah antologi. Yang keempat penguasaan hasanah ilmiah Islam yang berupa tahap analisa. Yang kelima penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Nah, di sini tuh seperti tingkat perkembangan di masa kini. Yang ketujuh, penilaian kritis terhadap hasanah Islam. Yang ketujuh ini tuh merupakan tingkat perkembangan dewasa ini. Yang kedelapan, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Yang selanjutnya, survei permasalahan yang dihadapi umat manusia. Dan yang ke-10 itu analisa kreatif dan sintesa. Yang selanjutnya ada penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Biasanya ini buku-buku daras tingkat universitas. Yang selanjutnya yaitu penyebarluasan ilmu-ilmu yang telah diislamisasi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan sharing bersama teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan, baik dalam muatan materinya atau dari ucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga pemateri ini dapat Bapak simpulkan. Yang pertama tadi dari Jo Indah menjelaskan dari ayat-ayatnya mengenai sains itu dibuktikan secara empirik. Kemudian nanti kita akan membahas kesenjangan antara sains dengan agama. Yang kedua, oleh Vina dijelaskan mengenai tantangan pengetahuan yang disebarkan oleh dunia barat kepada dunia Islam. Dan yang ketiga, langkah-langkahnya ada sekitar 10 langkah, mulai dari disiplin ilmu, survei, kemudian kekhasan Islam, kemudian analisa, sampai yang terakhir, permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pertanyaan, saya ingin pancing dulu pada audiens, apa bedanya islamisasi sains dengan pengilmuan Islam? Itu yang pertama. Sehingga ini biar tidak jadi bias antara, wah kamu labelisasi nih, ini penemuan misalkan pembacaan ayat terhadap air yang ada di gelas, oh ini apakah itu termasuk pseudoscience atau seperti apa, silakan kita bahas ke depannya. Kemudian, apakah nanti di dunia barat Islam dikatakan kalian itu hanya mencaplok teori, misalkan teori tadi mengenai teori Einstein misalkan, relativitas teori yang di Al-Quran sudah dijelaskan, tapi bagaimana pembuktiannya? Yang terakhir, apakah memang tidak ada ilmuwan muslim yang setara dengan ilmuwan barat yang mau mengkaji kedalaman ilmu hanya cukup dengan mencaplok ilmu barat misalkan. Ya sudah, ini mah ada dalam Al-Quran juga, sebagaimana misalkan yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid. Mungkin kita tahu bagaimana Harun ar-Rasyid dengan teori islamisasi dengan pendekatannya secara tematik. Sebelum dimulai pertanyaan, mari kita pancing tutorial SPAI.
Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu Kuliah istiqomah. cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak persilahkan kepada penanya untuk menyebutkan pertanyaan, sebutkan nama dan NIM-nya. Dibatasi ke 4 penanya terlebih dahulu. Silahkan. Silahkan Anda tanyakan. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan Kang. Saya Dimas Sardian dari IKOR. Yang ingin saya tanyakan itu tadi mengenai materi terakhir yang proses pemindahan proses yang tadi membuat sains barat ke Islam. Nah, itu yang dimaksud itu seperti apa gitu? Saya masih belum terlalu paham. Pada dasarnya kan sains barat itu kan mengadopsi dari ilmuwan-ilmuwan muslim gitu. Seperti contohnya di matematika mengadopsi dari Al-Khwarizmi, lalu di bidang ilmu astronomi mengadopsi dari seorang Ibnu Rustah, dan mungkin di bidang kedokteran mengaplikasikan dari Al-Kindi dan juga Ibnu Sina. Nah, yang dimaksud yang tadi itu seperti apa gitu tentang budaya barat dalam sains. Terima kasih. Ini dapat ditangkap saudara pemateri, 3 pemateri. Pertanyaan dari saudara Dimas, khususnya kepada pemateri ketiga. Oke, terima kasih. Lanjutkan kepada penanya kedua, silakan. Silakan penanya kedua. Saya pancing kembali. Apakah kita termasuk orang yang menikmati produknya? Bagaimana dari peradaban Yunani, Romawi, Persia, kemudian peradaban Islam, ke peradaban Barat, dan kita menikmati produk Barat? Kenapa kita tidak merujuk langsung kepada Islam saja? Apakah bisa kita langsung kepada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis? Nah, mungkin itu semangat yang ditunjukkan kepada ahli-ahli Islamisasi sains, salah satunya adalah Prof. Nakib Atas, misalkan, atau Ismail Al-Faruqi. Silakan, ada yang lain? Atau kita hanya sebagai korban dari sistem ilmu pengetahuan ini, sehingga kita terkukung kepada, ya udah ini urusan agama, ini bukan urusan saya sebagai muslim. Apakah seperti itu mindset kita sebagai mahasiswa? Ketika kita diadukan antara sains dengan Al-Quran, maka tidak ada kompromi di antara keduanya. Nah, silakan, ada yang tanyakan? Oke, sambil menunggu, bisa dijawab pemateri pertanyaan dari saudara Dimas Ardian? Ya, saya mau mencoba menjawab, Pak. Silakan. Kan yang tadi tuh pengislaman dari sains yang sains modern gitu ya. Nah, sains modern ini kan merupakan suatu bagian tahapan perkembangan kehidupan manusia yang hadir di masa kini. Nah, misalkan adanya produk telepon, komputer, internet, televisi, dan lain-lain yang bagian-bagian yang tak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan sudah menjadi seperti ketergantungan gitunya. Nah, jadi semua produk itu teh hasil dari sains modern. Nah, kan kalau misalkan dari seperti yang pendahulu kita gitu ya sebagai umat muslim, nah jadi lebih ke sains modern yang hadir saat ini yang telah melalui proses sejarah atau tahapan yang panjang di masa lalu gitu. Setiap tahapan kan memiliki dinamika tersendiri yang berkaitan dari satu masa ke masa yang lainnya seperti itu. Jadi lebih ke sains modern yang seperti adanya telepon genggam, komputer, dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Bagaimana saudara Dimas? Sudah puas terhadap jawaban pemateri? Atau ada yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Cukup mungkin Pak, cukup bisa dipahami. Oke,
Terima kasih. Silakan, ada yang menambahkan dari pemateri ke pertama dan kedua mengenai Islamisasi sains ini? Oke, untuk pancingan yang kedua, kalaulah ada pembahasan hari ini mengenai Islamisasi sains, ada ilmu-ilmu Islam, ada ilmu-ilmu yang tidak Islam atau tidak Islami. Saya ulangi, nah, biar dipancing, biar berpikir lebih jauh kita. Berarti kalau begitu ada ilmu-ilmu yang belum Islam. Bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Anda bisa tanyakan, apakah misalkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan juga mengenai, misalkan di sini ada anak epok, mengenai keolahragaan, karena Al-Quran itu sifatnya kan global. Atau misalkan di Al-Quran tidak dijelaskan mengenai rumus-rumusannya tersebut, misalkan mengenai rumus fisika, yang ada seperti misalkan bagaimana proses turunnya hujan. Nah, silahkan, apakah kita mau menerima klaim orang bahwasanya Muslim itu memang hanya pengikut dari peradaban Barat? Silakan audiens untuk bertanya atau berdiskusi mengenai yang Bapak lontarkan tadi. Ada yang tanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya. Mohon maaf sebelumnya kameranya mati soalnya di sini kurang bagus sinyalnya. Apa-apa, silakan. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Intan Sari Putri dari Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya. Saya dulu pernah membaca dan juga pernah mendengar bahwa agama itu tidak bisa dicampur adukan dengan ilmu pengetahuan, filsafat, politik, dan hal-hal yang seperti itu. Namun agama itu bisa berjalan secara beriringan. Nah, sedangkan di sini saya menangkapnya bahwa Islamisasi itu kan si arti kalimatnya itu seperti mencampur adukan begitu. Nah, contohnya di Islam teori manusia itu dulunya dari Nabi Adam. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan atau sains, manusia itu kan dulunya dari kera atau monyet ya. Nah, jadi saya ingin bertanya bagaimana pendapat dari moderator mengenai hal tersebut. Apakah betul Islam tidak bisa dicampur adukan dengan ketiga hal itu, ataukah ada teori lain yang membantah teori tersebut? Terima kasih. Bagus sekali. Pertanyaannya dipersiapkan kepada pemateri. Nah, bagaimana agama itu, nah, jadi saya ingin perkuat biar nanti terjadi diskusi yang sangat bagus. Pendekatan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Agama berangkat dari keyakinan terlebih dahulu, sedangkan ilmu pengetahuan berangkat dari keraguan-raguan terlebih dahulu. Jadi ketika kita ingin membuktikan sesuatu, maka dilakukan dengan cara saintifik. Sedangkan agama itu berupa sifatnya dogmatis, diyakini terlebih dahulu. Bisa ditangkap? Akan lebih tajamnya akan dibahas oleh dosen pemateri. Bagaimana nih tanggapannya mengenai teori bahwasanya manusia berasal dari kera? Sedangkan kita tahu bahwasanya kita itu memang keturunan dari Nabi Adam, sehingga kesannya itu bertubrukan antara sains dengan agama. Bapak persilakan kepada saudari Vina untuk menjawab. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tarik. Silakan Salahuddin.
Pada pemateri sudah siap menjawab pertanyaan dari Intan Sari tadi? Saudara Rio? Nama Rio ayah Intan. Gapura lah. Belum Pak, bentar lagi Pak. Oke. Saudari Vina? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjawab mungkin ya sedikit. Mungkin apabila ada yang dari teman-teman yang ingin menambahkan, boleh ya. Yang pertama, tadi saya sudah menekankan bahwa di sini bahwa antara agama dan memang benar tadi antara agama dengan sains itu memang tidak bisa dicampur adukan tetapi beriringan. Nah ini pun saya tadi tekankan bahwa dosen saya sendiri pernah menyatakan bahwa agama itu diyakini, sedangkan ilmu pengetahuan itu dapat dipelajari dan dibuktikan, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan mengenai apakah benar gitu, manusia itu dari kera, sedangkan kita kan dari Nabi Adam. Nah, bahwa Nah, bahwa yang pertama, bahwa kita memang berasal dari Nabi Adam, bahwa kita harus mengimani dan meyakini bahwa kita berasal dari Nabi Adam. Nah, untuk menanggapi bahwa manusia itu dari kera ataupun teori Darwin itu ya, berarti kita hanya mempelajari saja, tetapi tidak harus diyakini seperti itu. Seperti itu, Pak, mungkin. Oke, jadi jawaban ketika kita belajar sains, cukup kita pelajari tanpa perlu kita yakini. Jawaban sementara dari Saudari Vina. Sedangkan agama itu cukup diyakini saja. Bagaimana Saudari Intan Sari, puas terhadap jawaban pemateri? Atau ada yang mau menambahkan dari audiens pada jurusan selain dari biologi? Menambahkan Pak. Silakan Saudara Rio. Jadi begini, kalau misalkan bicara tentang sains dan Al-Quran, di mana sains ini kan suatu riset yang dilakukan oleh seseorang. Namun berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebuah informasi, di mana dalam Al-Quran itu banyak historisitas atau sejarah-sejarah yang di dalamnya. Nah, kalau misalkan bicara tentang, kalau misalkan kita bertanya pada ahli sains, kalau misalkan bertanya bahwasanya dia sudah menemukan Nabi Adam atau belum, dia sudah tahu Nabi Adam atau belum, pastinya jawabannya belum. Soalnya dia itu melakukan riset atau penelitian. Sedangkan Al-Quran itu bicaranya tentang informasi, yang dimana pasti kita langsung terima karena itu wahyu. Kemudian kalau misalkan kita bicara Nabi Muhammad, contohnya Nabi Muhammad kan itu beriringan dengan Al-Quran, pasti ada yang tahu bahwasannya Nabi Muhammad itu ada gitu, maksudnya maksudnya itu berbarengan dengan turunnya Al-Quran. Berbeda dengan Nabi Adam. Soalnya, kenapa? Soalnya pada saat Al-Quran turun, itu kan maksudnya suatu informasi. Nah, contohnya ini, contoh lain begini. Kalau misalkan kapal Nabi Musa nih, contoh kapal Nabi Musa, di Al-Quran sudah dijelaskan, ada informasinya. Tetapi ahli sains belum tentu bisa meyakini bahwa itu ada gitu. Kan soalnya kenapa? Soalnya kan kapalnya itu tidak ditemukan. Kalau misalkan ada juga kan, itu pasti banyak penelitian di dalamnya. Oleh karena itu, kalau disebutkan, kalau misalkan ahli sains menyebutkan bahwasannya manusia itu diciptakan dari keturunan kera. Kemudian pada Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu turunan Nabi Adam. Memang karena Al-Quran itu ceritanya tentang historis, tentang menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau misalkan sains bicaranya tentang riset penelitian yang ditemukan oleh orang tersebut, jadi begitu. Oke, bagaimana Saudari Intan Sari? Puas terhadap jawaban Saudara Rio? Iya, jadi garis besarnya itu bahwa tetap ya agama tidak bisa dicampur adukan sepenuhnya begitu ya dengan sains. Jadi kita harus punya
pegangan sendiri begitu ya. Jadi bisa berdampingan tetap bisa bersatu gitu. Garis besar. Nah, bagaimana kalau statementnya seperti ini? Dengan sains memperkuat keimanan kita. Jadi dengan kita membuktikan secara empirik, maka membuktikan bahwasanya ayat-ayat kauliyah itu benar nyatanya. Salah satu contohnya misalkan saya menambahkan sedikit, bagaimana tadi pertanyaannya antara manusia dengan manusia purba. Al-Quran sudah berbicara dalam surat At-Tin misalkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, di situ bisa mengeliminasi teori yang tadi yang dibenturkan. Dan itu bukti bahwasanya manusia itu memang bukan keturunan dari kera. Dan bisa kita lihat dalam sains bagaimana kelahiran Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu ternyata diturunkan dan wafat itu 4000 sebelum Masehi. Jadi kita bisa lihat kronologi waktunya manusia purba. Kalaulah sekarang ada manusia atau gorila sekarang bentukannya seperti apa? Nah, mungkin nanti ada anak biologi yang menambahkan. Nah, seperti itu. Jadi beriringan, tidak di-split. Jadi nanti bahayanya kalau statement seperti tadi, bahayanya nanti kita sekuler. Ini mah urusan agama, ini mah urusan sains. Urusan agama tidak berbicara kepada sains. Nah, itu yang menjadi bahayanya. Nah, makanya kenapa ada gerakan Islamisasi sains ini. Itu tambahan dari saya, mungkin nanti lebih lengkapnya dari dosen pemateri. Silakan yang tanya lagi, satu pertanyaan lagi. Sebelum nanti ke dosen. Iya, baik Pak, makasih. Dari saya boleh Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arya Juliana dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Dari pertanyaan Teh Intan tadi memicu tentang penelitian ya, menyinggung tentang penelitian. Nah, itu ada banyak penemuan di dunia yang semakin berubah gitu, yang semakin membuka mata dunia gitu. Tapi itu maksudnya membuat saya bertanya, mengapa dalam satu abad terakhir tidak banyak peneliti muslim yang mendorong penemuan-penemuan ilmiah? Mengapa yang banyak muncul justru peneliti dari ilmuwan di barat gitu? Terima kasih. Kali pertanyaannya, mengapa sih? Jadi kesannya itu peneliti muslim itu tumpul, tidak melakukan riset. Jadi banyaknya kita yang paling mohon maaf terkendala jaringan. Silakan kepada pemateri. Bisa mendengar suara saya, semuanya audiens? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Dengar, Pak. Silakan pemateri. Bagaimana menjawab statement tadi mengenai kenapa peneliti muslim itu kurang produktif? Kurang produktif ataukah kita yang tidak tahu informasinya, ataukah memang tidak ada publikasi ilmiah yang lebih baik dari ilmuwan dari negara-negara Islam seperti Iran, Saudi Arabia, bahkan Indonesia sekalipun. Silakan pada pemateri.
pada Saudara Rio, Saudari Vina, dan Alianda. Dipersilahkan. Ada waktu 2 menit lagi sebelum nanti pematerian dari dosen pemateri. Atau dari audiens yang mau membantu menjawab. Silakan dari saya tunjuk dari pendidikan bahasa Inggris, ada yang mau berargumentasi? Pak, Silakan, Saudara Rio. menambahkan sedikit, Pak. Silakan. Kalau misalkan menurut saya gitu, dilihat dari kemajuannya teknologinya, Pak. Kalau misalkan saya menyadari bahwa bangsa Barat itu selangkah lebih maju gitu dibanding kita. Kalau saya rasakan gitu, Pak. Karena kenapa? Contohnya? Gimana, Pak? Contohnya? Oh, enggak, belum, Pak. Nah, contoh gini soalnya banyak ilmuwan-ilmuwan dari Barat itu yang sangat ambisius untuk melakukan penelitian itu, Pak. Contohnya kan tadi saya menyebutkan bahwasannya terciptanya suatu alat transportasi roket itu, Pak. Jadi saya membaca itu kebanyakannya yang menelitinya itu bangsa Barat gitu. Soalnya kenapa? Soalnya jiwa keingintahuannya lebih gitu, Pak. Kalau menurut saya gitu. Oke, terima kasih. Kemudian, Bagus Pak, sekali. maaf tadi saya salah menyebutkan bahwasanya kapal itu kapal Nabi Nuh bukan Nabi Musa. Oke. Terima kasih pemateri. Gimana Ariana, sudah puas atau ada pemateri lain yang mau menambahkan? Silahkan. Saudari Vina. Alianda ada? Ya, Pak. Mau menjawab pertanyaan dari Ariana? Mungkin sedikit menambahkan ya. Mungkin pada zaman dahulu ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat seperti itu, seperti pada zaman dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian kita dapat lihat bahwa dalam yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa penyebab kemunduran Islam itu sendiri adalah umat Islam itu sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh umat Islam itu sendiri. Nah, mengingat dari pernyataan Syekh Muhammad Abduh tersebut bahwa ini merupakan tugas kita seperti itu sebagai umat Islam untuk meningkatkan kembali agama Islam agar tidak terkalahkan oleh pengetahuan modern seperti itu. Karena bahwa pengetahuan modern itu pada dasarnya memang mengacu atau didasari oleh pengetahuan dari agama Islam. Mungkin sedikit seperti itu. Terima kasih, Pak. Penjelasannya, Saudari Vina. Kita berikan aplaus kepada pemateri mahasiswa ini. Oke, saya tidak akan menambahkan, tapi saya ingin sedikit memancing Anda juga bahwa kita umat Muslim terkadang terkukung pada hal-hal yang remeh-temeh. Negara Barat sudah memikirkan bagaimana solusi, misalkan hari ini pandemi COVID-19 dibuatlah Zoom dan sebagainya, face shield dan sebagainya. Bahkan kita hanya terkukung kepada hal-hal yang berbau ritualitas saja. Salah satunya adalah perdebatan di masyarakat mengenai kunut, tahlilan, cadar, hukum musik, sehingga betul tadi kutipan dari Syekh Muhammad Abduh itu memang Muslim itu sendiri mungkin salah satu pendapatnya yang memang zonanya masih zona lokal, belum zona global. Sehingga kesannya padahal kalau kita mau membaca literasi, mengapa Amerika salah satunya takut kepada Iran? Karena Iran salah satu negara Islam yang banyak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan, khususnya dalam ilmuwan bidang bioteknologi ataupun sains teknologi. Itu salah satu Amerika sangat takut kepada negara Iran. Walaupun di sana sini Iran masih tetap tengah embargo negara Barat, Iran masih bisa kuat sebagai negara superpower khususnya dalam bidang militer.
Bapak simpulkan untuk pertemuan kali ini sebelum nanti ada 2 menit lagi. Pertama, Islamisasi sains itu adalah tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia Islam oleh peradaban Barat. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim, mari kita sama-sama balik lagi pada Al-Quran dan As-Sunnah dan mulai membaca literasi-literasi Islam, khususnya ketika zaman peradaban Golden Age. Salah satu hal yang paling membedakan antara negara berkembang dengan negara maju adalah sifat kritis dan literasi yang ada di suatu negara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, mari kita kembangkan teori-teori yang sudah ada, khususnya oleh ilmuwan Muslim, untuk dijadikan pembuktian di dunia barat. Itu mungkin salah satu solusi yang bisa kita berikan, khususnya kepada peradaban Islam hari ini. Terima kasih. Sebelum kita menginjak kepada dosen pemateri, tutorial SPAI di-unmute, tolong di-unmute semuanya biar kelihatan semangatnya. Tutorial SPAI. Mulia cerdas. Istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian marilah kita sambut Allahu Akbar. Bapak Dr. Udin Supriyadi MPD. Pada beliau saya persilahkan. Mangga Pak Udin. Pak Ilman? Mohon Pak Udin. Mangga Pak Udin. Halo, halo. Mangga Pak Udin. Suaranya enggak, halo. Halo, halo. Jelas Pak Udin? Jelas. Ada suaranya enggak? Ada Pak, ada. Sangat jelas, Pak. Mana ada suaranya Ada, enggak? Pak. Ada, Pak. Jelas, Pak. Ada suaranya enggak? Ada Pak. Ada, Bapak. Ada Pak. Ah, ini enggak pugu atuh. Jelas Pak. Jelas. Ada Pak. Terdengar. Tolong operator. Ada suaranya enggak? Ada Bapak. Ada Pak. Ada Pak. Jelas pisan Pak. Pak. Halo, mau share screen. Halo? Pak Ilman? Halo, itu stop share-nya. Itu yang FGD tutorialnya tolong ditutup, saya mau masuk nih. Halo? Halo Pak, jelas Pak suaranya? Iya, maksud saya stop share-nya mau ini dibukain dulu. Mangga. Oke. Saya mau Punten, share Pak. screen. Silakan operator tolong diaktifkan share screen-nya untuk pemateri dosen.
Mengapa? Udah kelihatan belum? Belum kan? Sudah. Ada Pak? Bukan? Hah? Sudah, Sudah Bapak. terlihat? Sudah, Pak. Aduh, ininya. Bentar, Pak Ilman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak Ilman? Sampai jam berapa nih? Sampai jam 5, Pak. Jam 5, oke. Baik, saudara sekalian, judul yang disampaikan kepada teman-teman termasuk saya yaitu penerapan Islamisasi dalam beragam disiplin ilmu ya. Sebelum saya memaparkan, mari kita lihat penjernihan istilah karena di sini ada istilah sains dan juga ada disiplin ilmu ya. Saya akan coba paparkan ini penjernihan istilah supaya jernih dulu istilahnya. Orang sering mengatakan ada ilmu ya. Ilmu ini juga sering diartikan ilmu. Bahkan ada yang nyebut dengan ilmu pengetahuan. Ya. Ada juga sains gitu. Nah, baik itu orang nyebut ilmu pengetahuan, sains, sebetulnya itu juga. Ya, dia terkait dengan ilmu ya. Jadi kalau orang nyebut ilmu atau ilmu pengetahuan atau sains, ilmu juga sebetulnya. Walaupun dalam konteks khusus, sains itu juga diartikan ilmu alam. Jadi kalau orang-orang IPA biasanya nyebut sains itu ilmu alam gitu. Tapi kalau pada umumnya ketika mendengar kata sains itu sesungguhnya adalah ya ilmu secara umum, baik ilmu pengetahuan secara umum ataupun bidang IPA seperti itu. Nah, untuk lebih jauhnya mari kita lihat yang pertama, kalau kita rujukan pada pendapat Quraisy Shihab, ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu laduni dan ada ilmu kasbi. Ilmu laduni itu maksudnya ilmu yang given dari Allah. Seperti misalnya para rasul itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, wawasan ilmunya banyak. Kenapa? Karena itu given dari Allah. Dan tentu ilmu laduni ini urusan Allah. Siapa orang yang dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu itu. Saya kira orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang para kiai pesantren ya, di pesantren, dia ngajinya sebentar tapi ilmunya luas karena mungkin dia banyak baca seperti itu. Nah, kita tidak bicara di sini karena itu adalah given dari Allah. Sementara di kasbi, nah, bicara kasbi itu konon katanya seperti ini, kasbi itu ya. Nah, jadi awalnya ada yang berpendapat ya dari agama lah. Seperti Allah katakan kan wa alamala Adam asmaul husna wa Adam asma ya. Bahwa Allah itu mengajarkan kepada Adam nama-nama. Jadi tentu saja yang kait dengan agama. Tetapi ada yang berpendapat lain. Yang kasbi itu sesungguhnya berawal dari filsafat. Ya, jadi ilmu itu berawal dari filsafat. Kemudian lahir ilmu-ilmu kealaman ya. Rumpun ilmu kealaman, rumpun ilmu sosial, kemudian rumpun ilmu humanitis. Nah kemudian nanti ada cabang-cabangnya ya. Dari kainat cabang-cabang, dari is juga ada cabang-cabang. Ilmu humanitis juga ada cabang-cabangnya seperti ini kira-kira ya. Nah jadi ya ilmu-ilmu kealaman itu ada fisika, di fisika juga bercabang-cabang, biologi juga demikian, bercabang-cabang bahkan beranting-ranting ya. Jadi ada misalnya ada peternakan, ada pertanian, ada kedokteran itu sudah bercabang-cabang lagi bahkan beranting-ranting kita lihat di dunia kedokteran. Demikian juga ada ilmu kimia ya seperti itu. Sama juga ada ada cabang-cabang, ini bukan cip ya, B itu. Kemudian yang lainnya ilmu sosial, ada sosiologi, geografi, hukum, politik, antropologi, ekonomi, psikologi, sosial, sejarah, komunikasi dan sebagainya ya. Kemudian di ilmu humanitis ada psikologi, ada etika, ada pendidikan agama, ada filsafat, ada sastra dan ilmu akhlak ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara ilmu ya seperti itu. Nah, karena itulah dalam tataran konsep yang diberikan sama saya yaitu islamisasi sains itu yaitu
Ilmu dalam arti luas, bukan IPA saja. Ilmu dalam arti luas. Ya. Sementara disiplin ilmu lebih menukik kepada materi-materi, atau kalau di sekolah itu lebih kepada kalau kuliah mata kuliah ya, atau lebih kalau di dunia sekolah itu lebih kepada mata pelajaran seperti biologi, mata pelajaran biologi, fisika, sejarah dan sebagainya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat teman-teman. Di dalam kita tahu bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan sebagai makhluk Allah yang memiliki tugas khusus, yaitu untuk beribadah. Ya. Kemudian fungsinya sebagai khalifah, dan dua hal ini tentu saja tidak bisa dipisah-pisahkan antara tugas beribadah dengan tugas menjalankan kekhalifahan di alam dunia ini seperti itu. Nah, atas dasar itu maka seluruh aktivitas ya, harus bermakna ibadah, termasuk dalam dunia keilmuan gitu. Ya. Jadi tidak bisa tidak dalam dunia keilmuan pun harus bagaimana ketika orang mengembangkan ilmu, ketika orang mendakwahkan ilmu, ketika orang menyebarkan ilmu, maka tidak boleh tidak dia harus beribadah. Karena itulah tidak boleh ada pemisahan antara antara agama dan ilmu. Tidak boleh. Sementara kan Barat berbicara science is science. Jadi ilmu itu untuk ilmu. Karena itu mereka mengatakan bebas nilai. Tadi teman Anda yang bicara begitu, ilmu mah bebas nilai gitu. Ya tentu bagi kita tidak bisa bebas nilai. Ya. Karena tadi bagaimana seluruh aktivitas termasuk dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, ilmu sosial ataupun ilmu humanitis, itu tidak bisa lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam pengembangan ilmu itu paradigma Islam seperti ini. Paradigma bahwa agama itu adalah dasar dan mengatur kehidupan. Jadi paradigma Islam dalam mengembangkan pengetahuan bahwa agama adalah dasar dan mengatur kehidupan, termasuk kehidupan di dalam berilmu ya. Seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya termasuk sekali lagi untuk beribadah seperti itu. Karena itulah akidah mestinya dijadikan dasar bagi pengembangan ilmu. Sementara syariah dan merupakan standar pemanfaatannya, jadi tidak bisa lepas gitu. Ini menunjukkan antara agama dan ilmu pengetahuan tidak bisa dilepas, tidak bisa mengatakan bebas nilai seperti itu. Nah, mari kita lihat saudara sekalian, masuk ke Islamisasi. Nah, Islamisasi sains dalam arti ini yaitu sains dalam arti ilmu ya. Jadi kembali ini artinya di sini ilmu ya, ilmu gitu, ilmu. Kemudian Islamisasi itu pendekatan yang melihat agama sebagai suatu sistem nilai dan norma yang membentuk budaya atau peradaban sehingga membawa konsep pengertian ibadah secara luas. Ya saya katakan seperti itu. Kemudian Islamisasi itu suatu usaha untuk menyajikan ya, pendidikan agama yang khusus berkaitan dengan suatu disiplin ilmu atau mencoba mengukur kebenaran ilmu dengan alat ukur kaidah agama atau pandangan ilmiah yang bertata nilai ilahiyah. Jadi bagaimana kita mengembangkan ilmu itu harus senantiasa bertata nilai ilahiyah, termasuk nanti dalam praktek dalam praktek keseharian di sekolah. Tahun 98-an saya pernah melakukan studi di SMA ya, melihat bagaimana guru-guru IPA, pokoknya guru-guru yang lain termasuk bidang ilmu sosial. Bagaimana mereka mengajar, ya, menyampaikan kajian-kajian keilmuannya ternyata lepas dari agama. Padahal ya sekolah yang saya teliti adalah sekolah yang cukup ada I-nya, Islamnya. Sampai saya bertanya kenapa begini gitu. Harusnya orang biologi itu mengajar tidak sebatas menerangkan bahwa terjadinya fotosintesis seperti ini, seperti langkah, tidak, tapi coba di situ bagaimana menggali nilai-nilai ilahiyah sehingga dengan pelajaran biologi itu bisa menghadirkan Allah gitu pada pembelajaran seperti itu. Nah, jadi kembali bagaimana kaidah-kaidah agama atau pandangan ilmiah itu bertata nilai ilahiyah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, Islamisasi. Islamisasi itu apa? Ada yang berpandangan
instrumentalistik ya. Bagaimana umat Islam menguasai kemajuan yang telah dikuasai Barat. Itu ya lebih bebas gitu ya. Jadi ada yang menyebut bagaimana umat Islam menguasai ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Barat. Ini tolong suaranya ini dimatikan. Siapa itu? Mayren? Ada suara-suara terus tuh. Kemudian yang kedua, Islamisasi itu tidak lain adalah justifikasi pembenaran ya. Pembenaran melalui ayat-ayat Quran dan hadis. Dan ini seperti Maurus Bokil, Harun Yahya ya, itu yang pernah membuat seperti. Jadi justifikasi lewat Quran dan hadis ya, atau sunnah ya. Kemudian ada juga pendekatan sakralisasi. Artinya sains modern yang sekarang ini lebih bersifat sekular katanya. Karena itu harus jauh dari nilai-nilai spiritual, sehingga perlu dilakukan sakralisasi. Jadi sakralisasi itu bagaimana ilmu senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai ilahiyah. Jangan sampai sekular, karena agama kita kan tidak pernah memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi selalu menyatu seperti itu. Nah, itu Said Hussein Nasir ya berpendapat seperti itu. Kemudian ada juga Islamisasi melalui proses integrasi, yaitu mengintegrasikan sains Barat dengan ilmu-ilmu Islam. Yaitu Ismail Al-Faruqi yang tadi sudah disebut oleh moderator. Kemudian ada juga bahwa konsep Islamisasi itu yang paling mendasar yang menyentuh akar permasalahan. Sains adalah Islamisasi yang berlandaskan paradigma Islam yang saya katakan tadi, bahwa paradigma Islam itu seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini juga sejalan dengan pendapatnya Aqib Al-Atas ya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuan Islamisasi itu tidak lain yang pertama membuktikan kebenaran agama dalam disiplin ilmu. Jadi agama itu ingin membuktikan bahwa agama itu dalam berbagai dalam disiplin ilmu senantiasa selaras gitu ya, ketika orang membawanya dengan benar gitu kan, tidak sekuler. Kemudian yang keduanya membuktikan formula ilmu sebagai produk pemikiran yang sesuai atau bertitik tolak dari tata nilai atau norma agama. Sebab kalau tidak bertata nilai atau norma agama, ya ilmu mungkin bisa membahayakan. Ya. Nah, kita saksikan dalam kehidupan manusia ya, nuklir dibuat tapi untuk menghantam orang. Perdamaian kan gitu ya. Rumah sakit dibuat untuk menyehatkan, tetapi orang dibuat sakit juga dengan dibom dan segala macam. Kenapa seperti itu? Karena tidak bertitik tolak dari tanda nilai gitu ya. Jadi tetap ilmu yang kita kembangkan pun harus khairun nas yanfa'un linnas ya. Jadi tetap bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kemudian yang lainnya untuk menyanggah formula ilmu sebagai ilmu. Jadi ilmu itu ya untuk ilmu saja gitu. Science is for science ya. Nah, itu kan bisa bahaya. Karena itu ilmu itu kan bersifat relatif. Sekali lagi ilmu itu relatif. Yang mutlak itu kan Allah. Karena itulah kerelatifan ilmu tadi, maka kalau dilandasi niat lillahi ta'ala, insya Allah akan bermakna di hadapan Allah ya. Kemudian merintis terciptanya ilmu atau konsep ilmiah yang bersumber pada tata nilai norma agama, baik sebagai asumsi ataupun bukti scientific proof ya. Nah itu secara khusus seperti itu ya, tujuannya. Kemudian saya kira hampir sama dengan yang tadi ya. Nah saya akan coba Nah sekarang bagaimana sih? Bagaimana judul yang tadi apa tadi itu? Bagaimana judulnya itu tentang apa? Bagaimana penerapan ya? Bagaimana penerapan Islamisasi dalam beragam disiplin ilmu. Di dalam berbagai disiplin ilmu ya seperti ini, saudara sekalian. Ya. Nah, ada dua sebetulnya. Saya tawarkan ada dua. Bahwa Islamisasi disiplin ilmu dalam konteks pembelajaran, dalam konteks mata pelajaran di sekolah, mungkin di antara Anda akan ada yang jadi guru. Ya, terserah guru apa nanti ya. Nah, bagaimana Islamisasi disiplin ilmu itu lewat Quranisasi. Quranisasi ini bisa dengan cara justifikasi seperti tadi. Justifikasi kita akan berikan contoh-contohnya nanti ya. Justifikasi dengan Quran dan hadis gitu ya.
Kemudian Quranisasi juga bisa konfirmasi benar enggak gitu. Benar tidak? Menurut ini, kalau ada pendapat seperti tadi monyet, misalnya dari monyet, benar enggak gitu. Padahal Al-Quran tidak berkata manusia dari monyet. Tapi manusia yang jadi monyet ada perilakunya seperti itu. Nanti Anda baca kisah dalam Al-Quran. Nah, itu ada konfirmasi ya. Konfirmasi seperti itu. Kemudian misalnya apa betul nih ada manusia sebelum Adam? Kalau saya tidak sepakat dengan pendapat itu ya, itu kan biasanya di pelajaran sejarah, pelajaran biologi gitu. Ya bisa saja seperti, tapi itu bukan manusia, sebab manusia itu yang sadar akan kemanusiaannya itu sejak Nabi Adam. Manusia itu kan diberi aturan, diberi petunjuk, yaitu Adam. Karena itulah manusia pertama dalam Islam Adam, karena manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang sadar akan kemanusiaannya, yang sadar akan kemanusiaannya tentu diberi aturan-aturan. Kalaupun ada manusia sebelum Nabi Adam, mungkin saja ada, tetapi dia bukan manusia yang sesungguhnya. Konsep jadi itu ada yang disebut dengan yang ketiga masih Quranisasi juga, rejection ya, rejection. Jadi kalau yang tidak mungkin nanti kalau hal-hal yang baru bisa konseptualisasi. Nah, itu yang pertama. Jadi Quranisasi itu bisa lewat justifikasi, konfirmasi, rejection, dan konseptualisasi. Nah, yang keduanya ada yang disebut dengan value discover ya. Value discover itu bagaimana seorang guru ketika dia mengajar mata pelajaran atau katakan di studi disiplin ilmu, biologi, fisika, dan sebagainya, itu bisa sampai kepada tahapan value discover ya. Value discover itu dari sebuah pembelajaran kita temukan nilai-nilai apa gitu. Karena setiap sesuatu pasti memiliki nilai-nilai. Ya, contoh lah ya. Contoh misalnya ini contoh di dalam aplikasi biologi ya. Kalau bicara fertilasi kan itu biologi pasti ya, biologi. Nah, ketika bicara fertilasi, ini termasuk salah satu bagian dari kejadian manusia kan, ya. Itu ada kreasi, ada rencana, program, dan ada determinasi. Bisa melihat ayat-ayat ini gitu. Ternyata ayat Quran membenarkan ya. Di dalam surat Al-Abasa 80-19 seperti itu. Kemudian An-Najm 53 dan 45 sampai An-Najm itu surat ke-53 45 sampai 46. Jadi ketika orang biologi mengajarkan fertilasi tidak hanya sekedar teori kedokteran, tapi juga dikembangkan, dijustifikasi, dibenarkan oleh ayat-ayat Quran. Nah, itu modelnya seperti itu. Ini dalam pelajaran biologi ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya, misalnya Anda mungkin ini sejarah atau apa ini, atau biologi juga ya. Misalnya bicara tentang manusia. Bagaimana bicara tentang manusia? Kalau Anda masih berpendapat manusia dari monyet dan itu diyakini, waduh, gimana itu? Al-Quran tidak ada yang mengatakan itu. Kalau manusia yang jadi monyet, ada perilakunya jadi perilaku seperti monyet, seperti itu ya. Nah, misalnya Anda bisa mengutip ayatnya seperti ini misalnya. Manusia diciptakan Allah melalui proses berbeda. Perbedaan penciptaan manusia dapat dilihat dari asal-usul jauh. Ini terciptanya Adam, bapa dari seluruh manusia. Adam adalah manusia pertama. Ini Quraisy Shihab ya. Halaman sekian. Diciptakan tanpa ayah dan bunda atas kekuasaan Allah. Ia diciptakan Allah dari tanah. Ayat sekian. Tanahnya tanah liat yang kering seperti tembikar. Ayat sekian. Terus ya. Kemudian Al-Quran sebagai wahyu Allah yang Maha Rahman hanya mengungkapkan bahwa bahan awal manusia atau Adam berasal dari tanah. Bahan tersebut Allah sempurnakan, kemudian Allah tiupkan. Jadilah Adam sebagai cikal bakal menurunkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Nah, ini kutipan-kutipan ini nanti bisa digunakan oleh Anda ketika misalnya dulu Anda belajar sejarah ya. Belajar biologi juga seperti itu. Bahkan nanti ada juga kajian-kajian antropologi.
kita bisa manfaatkan ini sebagai ini Quranisasi tadi ya. Quranisasi. Contoh lain misalnya ini masih kaitan dengan yang tadi. Contoh lain misalnya penerapan Islam dalam ilmu pendidikan. Kita sering bicara tentang sifat-sifat manusia ya dalam dunia pendidikan. Nah, kita bisa lihat ini, walaupun ini bukan ciri yang hakiki ya. Ciri yang hakiki kan manusia itu apa? Hanif. Ciri sifat manusia yang itu hanif, cenderung pada kebenaran. Tapi ternyata ada sifat-sifat yang lain yang kita perlu perhatikan. Yang mungkin oleh guru bisa diorientasikan ke ini, misalnya cenderung dolim, ya, cenderung berputus asa, sombong, takabur, musyrik, ingkar, tergesa-gesa, bakhil, ya, bodoh, membantah, bersifat lemah, resah, gelisah, ya, bersusah payah, cenderung tak berterima kasih, cenderung melampaui batas. Nah ini juga sifat-sifat ini kan bisa diangkat di samping yang hanifnya, kebalikan yang hanif. Karena kenyataannya kan seperti ini, ada kecenderungan. Dan kecenderungan itu tentu nanti harus dicegah ya, supaya tidak terjadi. Karena kalau kenyataannya dalam kehidupan ini kan seperti ini. Ini bisa dimanfaatkan untuk dosen-dosen pendidikan di bidang pendidikan ketika dia membicarakan tentang karakter manusia ya. Contoh lain ya. Yang kedua, tadi kan contoh-contoh Quranisasi. Yang kedua, yang disebut dengan value discover ya. Value discover. Bahwa dalam setiap pembelajaran bagaimana guru itu mengangkat nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang ada dalam sebuah pembahasan. Bisa jadi nilai-nilai itu nilai manfaatnya, nilai religius, nah khususnya agama kan dan nilai religius, nilai sosialnya, nilai seninya, nilai ekonominya, nilai politiknya. Setiap pembahasan pasti kandung nilai-nilai ini. Nah, pernah nggak misalnya kalau dari hasil penelitian saya ternyata guru tidak mengaitkan itu gitu. Hari-hari gitu. Kalau belajar sejarah ya sejarah apa adanya dalam buku, sehingga kesan manusia berawal dari monyet itu hampir semua dicek semuanya kayak gitu. Karena guru tidak pernah mengcombine atau mengquranisasi gitu ya, seperti itu. Padahal sesungguhnya teori itu konon katanya bukan Darwin yang mengatakan bahwa manusia dari monyet. Justru itu anak buah Darwin, bukan Darwinnya. Nanti coba cek lagi ya. Tapi Darwin mengatakan bahwa ada kesamaan. Jadi dalam proses evolusinya kita sepakat ada proses evolusi bahwa manusia pun tidak ujuk-ujuk. Misalnya saudari siapa ini? Saudari Karimah kan tidak ujuk-ujuk sebesar ini ya. Ya. Tidak ujuk-ujuk sebesar gini, berproses kan. Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Kalau berevolusi seperti itu kita sepakat, tapi tidak berevolusi dari monyet menjadi manusia. Nah, itu paham itu pada mahasiswa sudah nerap gitu ya, karena dari awal sudah guru-guru sudah mengajarkan seperti itu, nempel banget gitu. Nah ini value discover ya namanya ya. Contoh misalnya tentang ilmu fisika, misalnya membahas apa? Kesimpulan dari cahaya itu memiliki sifat-sifat apa? Cahaya dapat mengalami pemantulan, cahaya dapat mengalami pembiasan, cahaya dapat mengalami difraksi, dapat mengalami interferensi, cahaya dapat mengalami polarisasi. Nah, bagaimana kandungan-kandungan dari ini yang kita terangkan? Kalau Anda menerangkan ini orang fisika barangkali. Nah, tentu saja nanti kandungan nilainya bisa nilai religius, bisa nilai intelektual, bisa nilai sosial, bisa nilai pendidikan. Ya. Misalnya, coba kalau Anda nonton TV tidak ada jadi dalam bahasa lain ini kajian religiusnya gimana? Misalnya Allahu nurus samawati wal argan ya. Allah yang berikan cahaya, yang berikan petunjuk. Itu secara religius seperti itu. Dan semuanya kan ciptaan Allah. Ada nilai religiusnya, ada nilai
intelektualnya, ada nilai sosialnya, ada nilai politiknya, ada nilai pendidikannya, seperti itu. Nah, ini kalau dalam bidang fisika misalnya. Atau katakanlah dalam bidang kimia misalnya. Kita tahu kan ada bicara unsur nikel, ya, aluminium, timah, tembaga, perak, emas. Nah, kandungan nilainya seperti apa ini? Sama seperti tadi juga, ya. Bukan ada nilai ekonomi di sini kan? Kita lihat kenapa sih Amerika atau Papua di sana di Freeport itu amat sangat senang tinggal di sana, ya, dan mereka dengan berbagai cara bisa menguasai karena memang mereka tahu ada ilmunya di situ, betapa banyak unsur-unsur yang didapatkan. Mungkin di situ ada macam-macam, ya, macam-macam macam-macam hasil bumi. Di antaranya mungkin bisa nikelnya, bisa uraniumnya, bisa macam-macam. Dan itu kan berdampak ekonomi yang luas. Berdampak ekonomi, bahkan bisa politik, kan itu politik juga. Sampai Indonesia tidak bisa melepaskan. Karena dia tahu di situ sumber uang gitu, yang diambil oleh mereka. Padahal yang punya Indonesia kan gitu ya. Itu jadi penerapan Islamisasi dalam ilmu kimia seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi Anda silahkan mau apa? Apakah mau Quranisasi atau mau value discovery. Dan itulah cara-cara kita bagaimana agar anak-anak kita itu berbicara ilmu tidak lepas dari kehidupan beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah itu sangat luas, karena itu termasuk di dalam hal ini. Tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul, ya, di hadapan Anda. Kenapa sih umat Islam ketinggalan? Ya, kalau di masa lalu umat Islam kan pernah jaya, tapi terlena dengan kejayaannya, akhirnya lupa mengembangkan, akhirnya dicaplok oleh orang lain, dan orang lain tentu sekarang nampaknya lebih maju ketimbang umat Islam, ketinggalan umat Islamnya. Kenapa? Ya kesalahan umat Islam, karena gini, Allah itu menjanjikan tidak kepada gini, allamal insan kan, allamal insana malam ya'lam, insan kata-katanya, bukan alamal muslimun, alamal muslimin, tidak. Tidak alaman banungin, tidak kan? Tapi justru alamal insan. Allah mengajarkan ilmu. Kepada siapa? Kepada manusia. Manusia yang mana? Tentu saja manusia yang memenuhi syarat. Kalau dia mau kalau dia mau meneliti, kalau dia mau mengembangkan, kalau dia mau tekun, maka akan memberikan dan akan dapatkan. Misalnya tidak tinggalan, itu yang janjikan. Jadi umat Islam nggak boleh iri kepada mereka. Harusnya, kenapa mereka bisa, kita tidak? Sangat tergantung pada kita. Jadi kembali, tadi Anda sudah, umat Islam ketinggalan karena umat Islam sendiri, ya, tidak mau berkiprah. Nah itu teman-teman. Jadi kalau mereka lebih maju karena mungkin serius. Saya suka gini teman-teman, ya, kan saya suka nonton dan fauna, subhanallah, kelahi antara satu binatang dengan binatang lain, kemudian difotonya, dan itu kan penuh keberanian, harus penuh keberanian dan penuh kesabaran. Atau memotong bunga yang lagi merekah sampai dari kuncup merekah, itu kan perlu kesabaran dan perlu keahlian juga dalam memotong. Tidak sembarang asal jepret kan. Dari mulai kuncup sampai ke mekar sampai terlihat di gitu ya, diperbesar, dan itu akhirnya menjadi ilmu pengetahuan dan disebarkan ke dunia kan, itu jadi uang juga kan. Nah, itu kan luar biasa karena kesungguhan mereka. Teman-teman, tentang kenapa mereka maju, kita mundur karena umat Islam sendiri yang kurang bagus. Saya kira demikian tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini saya ajak pada teman-teman dimanapun jurusan apapun, ya, yang disebut dengan sains adalah dalam konteks orang sosial, tentu ilmu sosial, sementara dalam konteks IPA yaitu ilmu IPA, dan dimanapun kita bisa melakukan Islamisasi sains tadi dalam dengan dua cara,
Yang pertama adalah melalui Quranisasi, dan Quranisasi ini kita bisa lakukan yaitu dengan cara justifikasi, konfirmasi, rejeksi, dan konseptualisasi. Kemudian yang value discover, kita mengangkat ya, menemukan nilai-nilai dalam setiap kajian, dalam setiap pembelajaran. Yang terutama tentu yang ditonjolkan adalah nilai religius, bukan tentu saja nilai-nilai yang tadi Anda bisa kembangkan supaya anak-anak paham bahwa ternyata memiliki nilai-nilai yang luar biasa ya. Kan kita juga butuh ekonomi. Islam melarang ekonomi, menyuruh berekonomi kan. Ya, seperti itu. Bersosial ya, bidang ilmu sosial, sosiologi dan sebagainya. Sekian demikian dari saya. Bisa dapat saya simpulkan untuk pertemuan kali ini mengenai penerapan Islamisasi sains dalam disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu terbagi dua, ada ilmu laduni dan ilmu kasbi. Yang kedua, penerapan Islamisasi sains dalam disiplin ilmu itu bisa dilakukan. Masalahnya mau atau kita sebagai manusia untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ini kan rutinitas kita dalam mencari ilmu itu adalah ibadah. Nah, ini boleh pemisahan antara ilmu dan karena agama merupakan dasar dalam kehidupan sebagai muslim. Yang keempat, gunakan potensi yang Anda miliki untuk menyebarkan nilai-nilai ilahiyah. Dan yang terakhir, tujuan khusus Islamisasi sains dan penerapannya, yang pertama, membuktikan kebenaran agama, yang kedua, membenarkan formula disiplin ilmu, yang ketiga, mewujudkan ilmu pengetahuan yang komprehensif. Penerapan Islamisasi disiplin ilmu ada dua. Yang pertama dengan Quranisasi, dengan cara justifikasi, konfirmasi, di questionnya tadi. Bisa mau atau dalam hidup Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya moderator Hilman Taufik Abdillah SPD MPD pamit kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Pak Hilman, terima kasih teman-teman, dan saya Lip ya. Mohon maaf.